Permintaan menghadirkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial mencuat dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi hari Kamis. Tim hukum Anies Muhaimin meminta Majelis MK memanggil 4 menteri sebagai saksi. Salah satu tujuannya terkait bantuan sosial. Permintaan menghadirkan menteri sebagai saksi dalam sidang MK langsung disambut tim hukum Ganjar Mahfud. Selain untuk urusan bansos, pemanggilan menteri juga dihubungkan dengan soal fiskal. Namun permintaan menghadirkan menteri dalam sidang sengketa pemilu direspon tim hukum Prabowo Gibran. Majelis Hakim diminta mempertimbangkan relevansi pemanggilan menteri dalam sidang MK. Menanggapi permintaan menghadirkan menteri, MK akan melakukan rapat permusyawaratan hakim termasuk mempertimbangkan soal keberpihakan. Sidang MK akan mendengarkan keterangan saksi pada hari Senin dari tim hukum Anies Muhaimin, sedangkan hari Selasa dari tim Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Karena memang harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartes ya, adversarial. Jadi ketika mahkamah harus membantu memanggil nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan itu. Jadi harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat Majelis Hakim. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah mahkamah. Ya, pemirsa, kita akan membahas mengenai sengketa Pilpres ini. Ada permintaan dari kubu 01 dan 03 untuk menghadirkan 4 menteri Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres pada minggu depan sebagai saksi. Lantas seperti apa ya? Karena sejauh ini dari kubu 02 sendiri ya, Mbak ya, masih bilang tidak ada relevansinya begitu ya. Kita akan mengajak Anda untuk berdialog di pagi hari ini, sudah lengkap begitu ya. Baik Zoom maupun sudah ada di studio kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sudah ada Zuhad Aji Firmantoro, tim hukum nasional Anies Muhaimin. Selamat pagi Mas Aji. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat ya Mas Aji ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian ada Habibur Rahman, Bang Habib, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Habib. Pagi Bang. Bayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga Bang Magdir Ismail, tim hukum Ganjar Mahfud melalui Zoom. Selamat pagi Bang Magdir. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat pagi Bang Margarito. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke, kita langsung ke Mas Aji. Mas Aji, sebenarnya dari relevansinya itu sejauh mana gitu ingin menghadirkan keempat menteri ini untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres sebagai saksi? Ya, terima kasih Mbak. Kalau ditanya relevansi tentu sangat relevan karena di dalam dalil permohonan kami itu Bang, itu kita mendalilkan banyak hal. Ada bansos, selalu ada soal netralitas presiden yang indikatornya kita buat salah satunya kan keberpihakan menteri gitu ya. Nah ini kan penting kemudian untuk kita peroleh informasi secara valid di muka persidangan supaya bisa terang apakah memang yang didalilkan dalam permohonan ini benar atau tidak. Meskipun tanpa kehadirannya pun kita sudah meyakini bahwa apa yang kita dalilkan dalam permohonan itu sebagai sesuatu yang benar. Karena sudah menjadi pengetahuan umum, banyak video yang sudah beredar tentang bagaimana Pak Erlangga, Pak Zulhas itu menggunakan posisinya sebagai menteri untuk berkampanye untuk kepentingan paslon 02 misalkan gitu. Lalu untuk bansos ya sudah menjadi pengetahuan umum juga, rahasia umum kalau bansos yang dikucurkan itu lebih banyak menguntungkan paslon 02 dengan berbagai argumentasi baik secara teoretik maupun secara praktik gitu. Salah satunya yang kita sampaikan itu kan kita di dalam permohonan bisa menjajarkan angka betapa
angka 02 di wilayah-wilayah tertentu yang kucuran bansosnya tinggi itu mengalami kenaikan suara yang sangat signifikan yang tidak pernah terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Nah, ini kan yang menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kehadiran menteri itu sangat relevan di dalam proses persidangan ini. Oke, secara spesifik berarti pada bansos, Mas Haji? Ada bansos, ada Pak Zulhas itu kan kena sanksi Bawaslu terkait dengan izin cuti saat kampanye. Pak Erlangga itu juga kita tuduh telah menyalahgunakan wewenangnya ketika membagikan bansos, kalau tidak salah di NTB gitu. Karena kemudian Pak Erlangga secara terang mempersonifikasi bansos sebagai milik dari Pak Jokowi yang notabene adalah bapak kandung dari cawapres ketika itu. Oke, itu penjelasan dari Mas Haji. Bang Magdir bagaimana? Apakah alasan yang serupa juga menjadi dasar buat tim 03 ini menghadirkan sejumlah menteri? Itu beberapa hal ya, saya kira ada kesamaan di dalam hal alasan ini. Tapi ada satu hal yang penting sekali menurut hemat kami adalah timbulnya persoalan bansos ini yang begitu besar itu kan berdasarkan Peraturan Presiden 125 tahun 2022 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah, ya. Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan pemberian bantuan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan atau keadaan darurat. Dan ini fokusnya itu kan mulai dari Oktober 2023 sampai dan seterusnya. Nah, ini yang kami ingin tahu. Apalagi dalam keterangannya misalnya, Menteri Sosial menyatakan dia tidak mengetahui begitu besarnya pembagian bansos yang dilakukan sejak Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari. Itu satu. Yang kedua, dalam hal pelaksanaan pembagian bansos ini misalnya, ini kan ada aturan atau kebijakan yang selama ini terjadi adalah dilakukan setiap 3 bulan sekali. Akan tetapi sejak Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari, ya, itu dilakukan setiap bulan. Ini yang kita ingin tahu, kebijakan ini kenapa bisa seperti ini. Ya, kemudian juga salah satu alasannya juga soal El Nino. El Nino itu di daerah mana saja terjadi. Kalau alasan adanya El Nino, kemudian pembagian bansos itu dilakukan terhadap daerah yang terdampak, tentu nggak ada masalah, gitu loh ya. Tetapi ketika itu bukan merupakan daerah terdampak, lantas apa itu maknanya? Ini kan yang kami ingin tahu dari beberapa orang menteri ini. Ya. Baik. Selanjutnya ada satu hal, satu lagi, Bayu, ya, yang perlu dicatat adalah bahwa pembagian di daerah-daerah tertentu, ya, misalnya Jawa Tengah itu sampai 10 kali, ya, pembagiannya sejak mulai masa kampanye. Jawa Barat 7 kali, kemudian Jawa Timur 5 kali. Nah, ini yang kita mau tahu. Sebenarnya keadaan darurat seperti apa sih, ya, yang terjadi? Karena bagaimanapun juga ini kan terkait dengan fiskal kita, ya. Ini kan ujungnya semuanya ini kan lebih banyak juga akan terkait dengan utang negara. Oke, baik. Ya, ada pada kebijakan, ada pada distribusi, dan juga ada pada wilayah, ya, kurang lebih begitu ya Bang Magdir ya. Oke, baik. Betul. Kemudian Oke, baik. Kemudian kenapa tim 02 merasa bahwa kehadiran para menteri ini tak relevan dalam sidang MK? Tapi sesaat lagi ya, kami akan bahas lebih lanjut. Oke, kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Habib. Bang, jadi kenapa enggak? Oke, sejauh ya. Sudah tahu maksud saya kan, Bang? Belum tanya udah tahu. Oh ya udah, oke. Udah paling pintar ya Bang Habib. Kenapa disampaikan oleh kuasa hukum dari Paslon 2 kemarin mempertanyakan relevansi? Karena memang di MK ini adalah sengketa hasil penghitungan. Ya kan, pasal 75 Undang-Undang MK, pasal 475 Undang-Undang Pemilu kan hanya terkait hasil. Ya kan, itu kan kewenangan tersebut didapat dari pasal 22E ayat 6 konstitusi kita.
yang mengatakan pengaturan lebih lanjut hal ihwal pemilu diatur dalam apa yang namanya undang-undang. Jadi MK tidak berwenang memeriksa di luar sengketa hasil. Walaupun demikian, nih, ya ini walaupun ini yang penting nih, Bayu sudah, ya kan. Walaupun demikian, ya kami sebenarnya fine-fine saja, ya. Kalau ini ingin dibuka kepada masyarakat, kepada publik, terutama dalam konteks edukasi. Soal bansos misalnya, bansos itu kan buah dari kesepakatan eksekutif dan legislatif, di mana legislatif itu juga adalah partai-partai pendukung paslon ini. Rapat DPR 14 September 2023, waktu itu memang belum penetapan paslon, ya kan? Mungkin ada yang mendesain untuk menggunakan bansos ini untuk kepentingan paslon yang dianggap dia dukung, gitu kan? Mungkin di DPR juga ada tuh partai-partainya, otaknya ngeres mau pakai bansos ini sebagai alat untuk ini, mungkin ya mendesain. Disepakati. Kayaknya udah tahu jawabannya, ya kan? Bang Habib. Ya kan? Bilang. Disepakatilah nih, saya bacain ya. Nanti Anda cari aja, ya kan, hasil rapat 14 September 2023. Ada beberapa poin gitu kan. Soal pagu anggaran Kemensos. Itu 90. Ya. Itu kan diantaranya adalah tentu bansos. Lalu ada tambahan ya 2.843. Jadi Komisi 8 memahami usulan tambahan anggaran Kemensos sebesar 2.843 miliar sekian. Itu di tanggal 8. Itu semua partai politik. Dan konon nanti bisa dibuktikan saja. Ada, ya ini kan bisa dibuka YouTube-nya nanti, Pak. Ya kan, partai-partai yang memang sangat bersemangat ini menggolkan bansos, apa namanya, anggaran yang di dalamnya ada bansos ini gitu loh. Ya kan. Jadi kalau tahu mau dipanggil, saya setuju sekali. Kalau saya ya, kami ya setuju sekali. Kami semalam rapat sebenarnya bagus. Bukan hanya Bu Risma, Menteri dari PDI Perjuangan ya, yang dipanggil ya kan. Juga ada Bu Sri Mulyani, ya kemudian juga ada Menteri Desa, ya karena kan ada tuduhan juga digunakannya perangkat apa namanya tenaga pendamping desa sebagai jubirdes. Ada juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena digunakannya program untuk pemenangan salah satu paslon. Dipanggil saja supaya terang dan jelas bagi publik. Jadi nggak ada fitnah. Jadi nggak usah 4 ini, kalau bisa lebih dari 4 gitu, Bang? Kalau bisa lebih dari 4 termasuk begitu, dirjen-dirjennya, ya kan? Bahkan termasuk kalau boleh ya anggota-anggota DPR yang ikut ya menyepakati berbagai macam anggaran yang ini, yang kemudian diimplementasikan ini. Silakan saja. Nah, terkait pengaruh bansos, ya kan? Apakah paling menguntungkan paslon 2? Kita kan membantah. Pertama gini, bansos itu 11% ya dari apa namanya pemilih yang mendapatkan bansos. Hanya 11%. Satu. Yang kedua, bansos itu kan tidak didistribusikan secara parsial. Karena jumlah orang penerima itu kan nggak bisa ditentukan di mana. Yang jelas harusnya merata di seluruh wilayah Indonesia, di mana ada orang yang memenuhi syarat, dialah yang akan mendapatkan bantuan. Jadi nggak ada konsentrasi ini di mana dulu, nggak ada. Yang ketiga, secara ilmiah ada beberapa lembaga survei menjelaskan, Litbang Kompas mengatakan tidak ngaruh. Memang di kalangan penerima bansos, suara Prabowo Gibran 50%, suara apa namanya Anies 27%, suara Ganjar Mahfud berapa yang kayak lowbat itu 16%, ya kan ya. Sama sebenarnya paralel, tapi di kalangan orang yang tidak menerima bansos kurang lebih angka mirip. Jadi kalau kita ngelihat data parsial misalnya, wah di kalangan penerima bansos tinggi angka 58%. Memang secara nasional Prabowo Gibran itu unggul 58%. Jadi bansos dalam konteks formil sebetulnya nggak relevan. Bansos tidak ada relevansinya. Kemudian bansos juga adalah hasil kesepakatan eksekutif yang tidak menguntungkan hanya paslon nomor 2, enggak gitu loh, bukan jadi apa namanya komoditi untuk menguntungkan paslon 2. Bang, saya ke Bang sudah maaf Bang, ke Bang Margarita dulu ya, gantian. Bang Margarita soal relevan dan tidak relevan, yang satu bikin menjawab relevan bahwa menghadirkan 4 menteri, yang satu tidak relevan gitu. Tidak relevan dalam konteks formil, memang MK kan nggak kewenangan. Tapi tadi beliau dukung kok untuk menghadirkan. Kalau tahu mau dihadirkan. Lebih dari 4 lagi katanya Mas Haji. Semua termasuk dirjen-dirjen anggota DPR dihadirkan. Ada masalah sebenarnya begitu ya.
Karena tadi sudah diakui juga ya tadi oleh Pak Habib dan di sidang itu oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri mengakui bahwa ini interparty ya. Yeah. Sengketa ini berhakikat ada hak yang dihilangkan dan ada hak yang atau ditangguhkan. Ujung sengketa ini kan, ujung sengketa ini, perselisihan ini. Ada orang yang kalah bisa jadi menang, bisa ya, atau orang yang sudah menang itu bisa hak untuk di bukan erga omnes. Kalau TUU, erga omnes gitu. Ya. Ini kan tidak. Ada orang yang kalah bisa jadi tidak kalah, jadi menang dan begitu sebaliknya. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ini yang dituduh presiden. Yang dituduh kan presiden tidak berpihak kan ini. Sekarang ini di Mahkamah Konstitusi ini kan mereka menuduh presiden menggunakan bansos untuk bla 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 bla, instrumennya ada menteri-menteri dan segala macam kan. Dan jangan salah, menteri itu anak buahnya presiden. Ya. Sementara presiden yang dituduh. Oke. Konflik nggak? Presiden yang dituduh lalu anak buah bersaksi, padahal orang dua ini punya hubungan kuasa, punya hubungan hukum. Jadi dari sudut itu kalau kita pakai acara biasa tidak memenuhi syarat jadi saksi. Begitu. Nah pada titik itu saya mengerti betul Ketua Mahkamah Konstitusi tadi bilang kita mesti hati-hati mempertimbangkan ini. Begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah untuk mengetahui anggaran bansos itu hanya dapat dilakukan melalui keterangannya menteri? Bagi saya tidak. Ada cara lain gitu. Ada cara lain. Kenapa? Standar kok standar betul prosedur pembahasan anggaran sampai pencairan sampai jadi anggaran itu. Semua kementerian, badan kementerian itu lembaga itu tahu bahwa pada akhir setelah plafon anggaran itu dibahas, terakhir dibahas itu rencana kerja anggaran. Rencana kegiatan RKA, rencana kerja anggaran. Di situ dirinci itu. RKA, Kementerian Lembaga itu. Di situ dirinci itu. Program di situ program keluar itu. Program inilah yang dilaksanakan. Ada duitnya itu. Programnya A, B, C, bansos ini, duitnya berapa? Artinya dengan anggaran itu jadi ketahuan, jadi dari proses gitu ya, tanggal prosesnya anggaran. Tapi terus begini, yang terakhir duit itu keluar. Duit kan tidak keluar dari kementerian, duit keluar dari Kementerian Keuangan. Setelah keluar itu SPM keluar, duit belum keluar itu, mesti ada SP2D, baru duit itu jalan. Ini standar dalam proses penganggaran dan penggunaan anggaran. Ini standar ini. Yang terakhir, karena ini bersumber dari APBN, asumsi saya dan bayangan saya ini logis. Ini terjadi, bansos ini akan tersebar di seluruh Indonesia. Gitu ya. Kalau bansos ini tersebar di seluruh Indonesia, maka ada dua hal yang mesti dijelaskan. Anies ternyata menang di Aceh dan di Sumatera Barat. Apakah di situ tidak ada bansos? Dua daerah itu. Gak ada bansos. Kalau ada bansos dengan hipotesa bahwa Pak Prabowo itu menang karena bansos, maka harusnya menang lagi dong di Aceh dan Sumatera Barat. Mas Aji, bagaimana Mas Aji? Tadi Bang Martin coba itu. Jelaskan. Bagaimana itu? Ya, jadi terima kasih Bang Habib mendukung ini. Kalau menteri-menteri hadir di lebih dari menteri Bang. Terakhir begini, tapi begini juga, jangan-jangan ini kalau Anda dengar ini keterangan Menteri Sosial di Komisi 8 itu, jangan-jangan backfire. Justru merugikan Anda. Kalau tidak mengetahui. Kalau Anda baca keterangan betul itu si Ibu Menteri Sosial di Komisi 8 beberapa hari yang lalu itu. Saya khawatir backfire. Enggak Bang. Insya Allah enggak Bang. Jadi kita sudah mempertimbangkan semuanya lah insya Allah itu. Dia cerita detail itu loh. Iya Bang. Maksudnya orang lalu teman-teman 02 juga membantah itu di luar negeri nggak ada bansos tetap menang juga gitu. Nah cuman kan yang kita tidak ingin membatalkan kejadian itu dengan kejadian yang misalkan di luar negeri dibilang nggak ada bansos 02 menang, apa kemudian membatalkan kejadian kemenangan 02 karena bansos di wilayah yang lain, kan nggak begitu cara berpikirnya itu. Tapi satu dan lain hal, ini kan soal menghadirkan menteri di Mahkamah Konstitusi. Secara substansi tadi kita sudah sampaikan, pun secara norma kan sangat dimungkinkan Bang sebenarnya untuk Mahkamah berbeda. Ini berbeda betul dengan kasus pengujian undang-undang.
Bang, karena PMK tidak 4, ada, Bang. karena tidak sebenarnya karena tidak ada risiko orang kehilangan hak atau tidak ada risiko orang mendapatkan hak. Itu tidak ada. PMK 4 pasal 41 itu, Bang, jelas, Bang, ayat 4-nya membolehkan itu. Mahkamah dapat memanggil saksi manakala diperlukan. Itu clear. Ya, tapi kriteria saksi kembali Iya, ke benar, Bang. sifat perkara. Itu kenapa kita mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi gitu loh. Jadi kita itu asal-asal serampangan kriteria saksi yang available itu tergantung kriteria perkara. Kita memohonkan nih, saksi untuk PUU erga omnes dengan saksi untuk apa namanya sengketa. Bukan asal-asal juga. Tapi di PMK itu apakah dibatasi saksi siapa saja yang bisa dipanggil? Ada bebas. Di PMK 4 itu bebas. Begini. Ada, Bang, wewenang itu, Bang, bagi mahkamah. Betul, kalau saksi itu ya orang yang Anda yang lihat, dengar dan segala macam. Iya. Ini menteri apa? Ya, dalam soal ini. Walaupun pemegang kebijakan anggaran gitu. Karena itu bansos, lalu beberapa kejadian yang kita dalilkan, itu menyangkut menteri ini, Bang. Jadi bukan kemudian nggak terkait sama sekali, enggak, kita itu mengajukan karena itu terkait. Nah, lalu kenapa kita tidak mengundang langsung? Kita sudah mengakui bahwa kewenangan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Maka kita mohonkan ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa kita mohon ke Mahkamah Konstitusi? Karena Mahkamah Konstitusi berdasarkan PMK 4 2023 itu memiliki wewenang untuk memanggil saksi. Itu. Kalau saksi, ya mesti disumpah dong. Nah, itu teknis persidangan. Enggak, karena ini soal terminologi loh. Ini punya konsekuensi hukum. Memang begitu, di PMK-nya begitu saksi bahasanya, Bang. Nah, apakah orang ini saksi? Iya, kalau saksi aja nanti MK bagaimana. Tidak bisa, kalau saksi Anda yang hadirkan, bukan dia. Loh, enggak, di PMK 4 itu mahkamah tapi dapat. Karena beda itu loh, saksi dengan pemberian informasi kayak ini. Artinya, kami ingin sampaikan, PMK 4 itu memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil, Bang, pihak di luar yang diajukan oleh para pemohon. Anda bilang begitu, masuk akal. Jangan Anda bilang saksi. Kalau saksi Anda mesti mengajukan dan mesti saksi, mesti disumpah. Konteksnya memang saksi di dalam pasal itu. Nggak bisa. Tapi artinya gini, Mas Haji kan ini memperdebatkan hal yang beda konteksnya. Dia ngomong hal teknisnya, beliau mau bicara hal yang substansi. Gitu. Jadi untuk jadi saksi dalam konteks substansi itu kan ada kriteria, gitu kan ya. Mesti apa namanya tidak ada kepentingan dan lain sebagainya, ya kan? Ya tadi kan disampaikan hubungan kepentingan saksi dengan orang yang dituduh mengambil keuntungan, gitu kan? Ya, sebetulnya sih Pak Margarito ini bicara begitu berpihak kepada paslon 1 dengan 3. Kalau mungkin jangan sampai kau malah dirugikan, gitu loh. Tapi itulah apa namanya azas yang berlaku umum, ya, dalam konteks kriteria seorang saksi. Ya. Nah, beliau bicara hal teknis. Mahkamah Konstitusi boleh melakukan pemanggilan terhadap saksi gitu. Tapi siapa dulu yang bisa jadi saksi untuk perkara apa gitu kan? Karena kan ada beda-beda nih perkara di Mahkamah Konstitusi. Ada perkara erga omnes tadi kayak PUU pengujian undang-undang. Kalau pengujian undang-undang itu kan nggak akan ada yang kalah, nggak akan ada yang menang. Karena bukan soal hak, gitu kan? Bukan perebutan hak, gitu kan ya. Kalau ini kan perebutan hak. Nah, itu yang tadi disampaikan Pak Margarito. Oke lah. Sekarang menurut saya lebih baik, lebih produktif kita debat lagi nih soal peran Kemensos, ya kan? Kalau saya sih senang aja. Semakin dibuka, semakin terang itu barang, gitu kan ya. Nanti kita harus dengerin dari Bang Magdir, program Keluarga Harapan, merekrut ribuan orang yang afiliasi politiknya mungkin saja ke menterinya, gitu loh. Soal debat soal bansos ya udah nanti kita Bang Magdir cek. Kita nanti kalau soal bansos kita bahas ke Bang Magdir ya. Udah 7.12 soalnya kita break dulu ya. Habis ini kita lanjut lagi. Bisa backfire benar loh. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan, saya ingin ke Bang Magdir. Bang Magdir, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari kubu 02, begitu Bang Habib menjelaskan bahwa ini sebenarnya dari kaitan mengenai bansos sendiri, ada kaitannya dengan Menteri Sosial yang notabene adalah PDI Perjuangan. Bang Magdir. Iya, memang kalau kita coba lihat secara jernih ya, bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial itu kan sekitar 78 triliun. Ya. Dan ini memang sudah dianggarkan secara khusus untuk bansos. Yang kami persoalkan itu adalah terhadap 496 triliun. Ya. Yang ini kan cukup lebih banyak disalurkan bukan oleh Kementerian Sosial, tetapi ini lebih banyak disalurkan melalui Presiden Joko Widodo. Nah, apalagi kan ini kan
makanya kami katakan bahwa ini sebenarnya ini abuse of power, terkoordinasi itu kan ini. Karena bagaimanapun juga apa memang sudah ada direncanakan oleh Tuhan gitu ya, bahwa kita ini akan krisis, ada masalah kena El Nino gitu, tahun 2023. Karena ini Perpres 125 tahun 2022 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Ini kan berupa beras dan lain-lain. Apakah karena memang sudah ada, mereka sudah tahu, kita kan bukan cenayang, ya, bahwa pada tahun 2023 akan terjadi segala macam hal. Nah, ini yang jadi problem pokok. Itu yang kita ingin tahu dari kementerian, terutama dari Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Apalagi kemudian ini kan juga bagaimana Zulhas misalnya bicara di beberapa tempat, misalnya di Pekalongan. Begitu juga Airlangga bicara di beberapa tempat juga mengatakan bahwa ini bantuan sosial ini dipersonifikasikan seolah-olah ini milik Presiden Joko Widodo. Terang-terangan kok, misalnya dikatakan bahwa tanggal 26 Desember Zulhas itu mengatakan yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok katanya. Nah ini ya, ini kan persoalan yang muncul di dalam permukaan. Ya. Kan kita tidak bisa nafikan itu. Ya. Nah, sekali lagi, menurut hemat saya, ini yang kita perlukan dari para menteri, ini adalah itu. Karena sekali lagi, ini bukan terkait dengan program dari Kementerian Sosial. Ini terkait dengan Perpres. Kalau kami melihatnya seperti itu, ya, yang nilainya itu kan luar biasa besar, gitu loh. Ya, apalagi ini dalam Perpres. Nah, bukan dari Mensos, dari Perpres ya, Bang Magdir, sorry, sebelum ke Bang Habib, saya mau nanya gini. Tadi satu soal kebijakan, kemudian bagaimana menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Margarito tadi. Kalau misalnya memang bansos itu kan dalam sebuah program pasti akan didistribusikan merata ke seluruh Indonesia. Ini kan juga menggugurkan argumentasi bahwa kalau misalnya dikasih bansos maka akan memilih paslon tertentu, tapi tidak terbukti di Sumbar ya tadi, Sumbar dan juga Aceh gitu. Oke, gini. Bagaimana bisa dibedakan? Misalnya di Jawa Tengah sampai 10 kali pembagian bansos ini. Ya. Di Jawa Barat 7 kali. Di Jawa Timur 5 kali. Di tempat yang lain cuma sekali. Ini kan problemnya kan di situ. Mesti kita lihat seperti itu. Faktanya begitu. Ya. Dan jangan lupa, selisih suara di 3 provinsi ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, itu kan luar biasa. Oke. Dan di daerah-daerah ini pula mereka mengatakan bahwa bansos ini personifikasinya presiden. Padahal ini kan kepentingan milik publik. Penyalahgunaan kewenangan hak-hak publik ini yang jadi persoalan. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Oke, saya ke Bang Habib langsung, Bang Habib. Iya, saya katakan bukan persoalan berapa kali, 7 kali berapa kali. 7 kali itu kan mungkin seremonialnya, ya kan ya. Tetapi pemberiannya itu kan by name by address. Yang berdasarkan data dari mana gitu loh, dari Kemensos gitu, data orang yang mendapat justru yang terjadi gitu. Ada satu orang berhak sekali dia dapat 7 kali, tidak bukan gitu. Data dari Kemensos, justru gitu data loh. Dari Kemensos ya kan? Terus yang kemudian soal hal-hal terkait pernyataan spontan lisan yang disampaikan misalnya oleh Menteri Zulhas, oleh Menteri Airlangga, itu kan semua dilaporkan sama mereka ini. Kemana? Ke Bawaslu. Lalu diproses, ada kriterianya, ya kan? Macam-macam, termasuk PJ gubernur pakai baju biru segala macam dilaporkan gitu kan ya. Tapi kan sudah ada hasilnya kok di Bawaslu. Apa hasilnya? Kalau memang melanggar Zulhas ya, persoalan pribadi dia ngomong begitu dikasih teguran, oke selesai kok. Tidak layak dibawa ke MK. Nggak ada kaitan, nggak ada signifikansinya, nggak ada relevansinya. Begitu aja pernyataan Erlangga, semua kemarin Bawaslu buka loh. Ini bukannya unwilling, bukannya unable. Semua laporan yang disampaikan oleh teman-teman itu diproses oleh Bawaslu, ada status laporannya masing-masing.
Ya. Ini jadi sistemnya sudah bekerja, makanya desain undang-undang kita, desain rezim hukum pemilu kita itu membuat klaster-klaster penyelesaian. Kembali lagi ke argumentasi awal saya, ini soal kamar, soal salah kamar gitu loh. Sampaikan Pak Magdir Ismail keberatan dengan pernyataan Pak Zulhas. Sudah disampaikan lewat Bawaslu, sudah ada hasilnya, misalnya Zulhas ditegur. Terkait misalnya Nana Sujana pakai baju katanya baju biru menyambut Pak Prabowo, ternyata bajunya abu-abu. Gitu kan, di foto terlihat biru gitu kan ya. Macam-macam persoalan Kemenhan ada yang tagar. Ya itu kan dibilang itu ternyata kan orang nggak sengaja kemudian sudah diberi teguran, sudah diperbaiki. Artinya gini Bang, artinya kalau udah ada di proses di Bawaslu sudah selesai, tidak layak lagi sudah untuk MK. Nggak ada begitu cara bacanya ya Mas. Jadi kayak misalnya kasus Zulhas itu. Kan memang dilaporkan ke Bawaslu. Apa yang terjadi kemudian? Kasus putusan Bawaslu itu keluar setelah masa kampanye selesai. Dan apa putusannya? Putusannya adalah teguran supaya tidak mengulangi. Ya benar. Oke. Nah, memang secara kapasitas Bawaslu punya kewenangan nggak memutus. Memang kewenangan Bawaslu memutus. Saya mau masuk ke situ, soal kewenangan Bawaslu itu. Tapi kemudian putusan itu apakah memenuhi rasa keadilan? Oh enggak. Jadi keadilan gini. Dampak elektoralnya sudah didapat. Anda boleh melapor, tapi jangan paksa Bawaslu memutus sesuai keinginan Anda. Itu namanya Anda sendiri nggak fair sejak dalam pikiran. Itu yang kita minta pohonkan sekarang ke Mahkamah Konstitusi. Nggak bisa Anda menjadi hakim sekaligus terhadap persoalan yang Anda adukan. Sebentar Bang Habib. Itulah gunanya Bawaslu mengadili. Ini nggak adil. Hukuman itu sesuai dengan sebagai tidak adil. Signifikansi. Kalau aturannya pun tidak adil. Nggak bisa semaunya. Proses penegakan Bawaslu diminta menghukum semua sesuai dengan pemohon. Kan ke Mahkamah Konstitusi. Ya nggak bisa. Kalau misalnya cara berpikir yang kebalik. Bang, saya ganti pemilu itu harus jujur adil. Dua-dua jelas jujur dan adil, makanya itu ada Bawaslu. Ini nggak adil menurut Anda karena Anda pengennya sesuai keinginan Anda. Bukan soal iya dong, kesalahan kecil dihukum kecil, kesalahan besar dihukum besar gitu loh. Nah, itu jangan paksa loh menurut siapa? Menurut siapa? Menurut objektifikasi kita. Menurut Anda yang ngomong, mulut Anda yang ngomong kok. Ini situasi memang begitu. Gak bisa maksakan subjektif sama Anda pada persoalan yang harus diputus objektif. Udah cukup. Boleh dong. Jadi bikin aja pengadilan sendiri, bikin Bawaslu sendiri, Anda putus sendiri. Ini kan harus mau-maunya Anda bikin kewenangan. Ya bikin KPU sendiri, bikin. Kan kita nggak mendeklarasikan bahwa gitu loh. Sebentar. Ya, sebentar. Kalau mulai berbicara tidak terdengar sebenarnya. Nanti Mahkamah Konstitusi nggak adil, nggak bikin Mahkamah Konstitusi. Anda katakan nggak adil nih. Kecuali kalau tidak sesuai keinginan Anda. Kan lalu bikin MK sendiri dia nyelamatin. Argumentasinya bikin negara sendiri sana di Wakanda. Aji, Bang Habib, memiliki argumentasi masing-masing. Saya terakhir ke Bang Margarito ya. Sebagai pendengar. Gini, dengan soal Bawaslu itu tadi gitu ya. Setiap orang kan pasti punya argumentasi sendiri-sendiri. Alasan yang disampaikan didalilkan oleh permohonan. Tapi dalam konteks ini MK bagaimana? Begini. Dalam ilmu hukum ya. MK sendiri kalau MK dia. Iya Bang, Bang. Begini ya, dalam ilmu hukum ya, universal itu. Prosedur dan substansi sama nilai hukumnya, timbangannya. Seringkali kan orang bilang, udah deh jangan nomor satukan, jangan pedulikan atau kesampingkan saja yang prosedur-prosedur itu. Yang ditekankan itu harus keadilan substansial. Padahal tidak begitu. Prosedur dan substansi sama nilai hukum. Sama, oke. Sepakat Bang. Begitu itu. Jadi kalau gagal di prosedur, ya sudah, selesai. Berarti termasuk pendaftaran capres kemarin kan Bang? Nah, di situ Anda salah lagi. Salah lagi di situ. Capres jawabres kenapa? Capres kenapa lagi? Salah lagi. Ada masalah. Inilah dia. Hati-hati. Enggak Bang, kalau keadilan hanya menurut subjektivisme sendiri gitu loh. Loh, di KPP udah memutus. Lah memutusnya apa? Bahwa putusan 90 sesuai dengan konstitusi dan KPU terikat untuk melaksanakannya. Loh, bagaimana KPU membuka pendaftaran berdasarkan PKPU 19? Itu hal lain. Makanya ini kan orang nggak bisa lihat signifikansi dan relevansi. Nggak ada hubungannya Pak. Nggak nyambung. Ini jaka sumbung ini. Ini prosedur. Jaka sumbung. Bukan. Prosedur yang nggak ada kaitannya. Terus begini. Tadi kan bilang prosedur itu sama pentingnya dengan keadilan. Kan saya bilang prosedur pendaftaran. KPU justru dihukum karena lamban menindaklanjuti putusan MK tidak segera berkonsultasi. Ya karena lamban itu menjadikan PKPU 23 berlaku surut. Mengabaikan. Nah itu berlaku surut. PKPU 23 ya nggak boleh. Yang ada pada perkara 90. Oke, kita dengarkan Bang Margarito dulu ya, Bapak-bapak. Begini nih. Anda bilang tidak sah saya ini. Gitu ya.
Tapi Anda berdebat dengan saya di forum yang dibikin oleh lembaga untuk itu. Debat capres itu. Ada debat antar capres, ada debat antar cawapres di forum yang dibikin untuk itu. Anda akui. Ya bukan pengakuan itu Bang. Kita mengikuti tahapan yang sudah berjalan aja. Kita ikut di dalam bicara politik, hukum gak begitu. Jadi sebenarnya kalau hukum kan, bisa prosedur itu bisa di... Iya, harusnya karena kalau dihukum itu Anda menundukkan diri, mengikatkan diri pada keabsahan orang itu dengan segala konsekuensi yang timbul. Anda suka atau tidak, Anda senang atau tidak, begitu hukumnya. Senang atau tidak, suka atau tidak, 1000 kali Anda sakal, begitu hukumnya. Begitu hukumnya. Mau 1000 kali Anda sakal, begitu hukumnya. Anda sudah menundukkan diri secara diam-diam, mengikatkan diri secara terang-terangan dan mengakui seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari tindakan diam-diam. Satu ya. Dengan tidak mempersoalkan itu, Anda melepaskan hak itu. Karena mengapa? Saya bilang melepaskan karena undang-undang memberikan hak kepada Anda yang merasa dirugikan dengan tindakan itu untuk men-challenge. Kenapa tidak Anda lakukan? Tidak pakai. Anda lepas. Ini hukumnya, nggak ada urusan dengan logika kepikir jalan ini. Nggak ada urusan itu. Tapi keberatan itu sudah dilakukan oleh nggak ada. Sengketa proses nggak ada. Nggak ada sengketa proses, nggak ada, Bos. Kita jangan bohong, Bu Asep. Ada sengketa proses nggak ada. Cek Bang. Di KPU itu ada keberatan. Tapi kita menundukkan kepada proses tahapan. Tidak kemudian tidak menundukkan kepada yang salah ini, Bang. Nanti kita ketemu hari Senin ya. Iya, Minggu. Senin 1 nggak ajukan sengketa proses terhadap keabsahan Gibran. Ya, sampai di situ. Kalau sampai harus sengketa proses. Kita nggak bohong. Ada yang mengajukan keberatan. Ada mengajukan ya. Sengketa proses nggak ada. Ya sengketa prosesnya nggak ada. Yang nggak ada. Keberatannya ada. Tapi ada yang mengajukan keberatan. Keberatannya mengajukan. Nah, keberatannya mengajukan, ada yang mengajukan. Dan jadi respon. Yang dipersoalkan SKKPU 2469 yang dipersoalkan SKKPU, maka prosesnya adalah di sejak awal ada yang sudah menyampaikan keberatan. Dia salah respon. Dia bikin pelaporan administrasi padahal harusnya sengketa proses. Ini memang sudah melakukan keberatan ke KPU di awal. Tapi nggak direspon oleh KPU. Lawyernya nggak selevel Habibur Rahman gitu loh. Oke, kalau gitu Bang Magdir, makasih ya Bang Magdir. Sayang ya Bang Magdir nggak ke studio ya. Bang Magdir ke studio sering banget ya. Nanti kita tunggu ya lain kesempatan ya Bang Magdir untuk datang ke studio. Bang Margarito makasih, Mas Aji makasih ya. Mas Aji makasih. Bang Habib makasih ya. Tahan dulu, kita buka puasa masih lama ya. Jadi nanti. Enggak lah. Ya bercanda. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah hadir. Kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi mengenai persiapan arus mudik ya gitu. Ya, segera.